Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Mesbah Syukur yang dikasihi Tuhan dimanapun berada pagi hari ini. Mari kita mau sama-sama datang, kita mau siapkan hati kita. Kita mau bersyukur, kita mau menyembah Tuhan pagi hari ini. Buat setiap kebaikan Tuhan yang terus nyata di dalam kehidupan kita. Saat ini kita mau sama-sama datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat anugerah kasih, rahmat setia Tuhan yang sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Sampai saat ini Tuhan masih izinkan kami untuk kami boleh datang menyembah Engkau. Biar pagi hari ini kami boleh berjumpa secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Karena kami percaya saat kami berada di dalam hadirat Tuhan, kami menerima kekuatan yang baru. Kami tahu pengharapan itu ada di dalam Engkau Tuhan. Kedamaian yang sejati ada di dalam Engkau. Bahkan kami percaya Tuhan yang sanggup menjawab setiap pergumulan setiap kami. Karenanya saat ini kami gak perlu khawatir, gak perlu takut, gak perlu bimbang, gak perlu cemas. Saat kami percaya sepenuh hati kami kepada Tuhan dan kami melangkah bersama dengan Tuhan, Tuhan akan bukakan jalan. Terima kasih. Mari pagi hari ini datang dengan kesungguhan hati, dengan sikap hati yang benar, dengan hati yang mengasihi Tuhan. Dengan segenap hati mari datang padanya. Yesus, kami rindu Tuhan. Engkau nyatakan isi hati-Mu atas setiap kami, anak-anak-Mu. Berjumpa dengan-Mu Tuhan, berjumpa dengan-Mu Tuhan, itu yang ku rindukan saat ini. Yesus, Engkau yang pegang tangan kami, Kau yang dekat kami dengan kasih-Mu. Yesus, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa.
Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam baitmu. Tenggelam di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan kami, bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan Yesus, menikmati kebaikan-Mu. Kami mau bersyukur kepadamu Yesus. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam baitmu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam baitmu. Pagi ini kami mau pandang wajah-Mu ya Tuhan. Kami mau berseru karena kami tahu pertolongan itu datang dari Tuhan. Pertolongan kami hanya datang daripada Engkau. Engkau yang pegang tangan kami. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Mari lebih lagi dengan kesungguhan hati kita. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Pegang tangan kami, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Lebih lagi, ku pandang wajah-Mu. Kami pandang wajah-Mu ya Tuhan. Dan kami berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Pegang tanganku, Kau yang pegang tangan setiap kami Tuhan. Engkaulah harapan dalam hidup.
hari ini percaya pada Tuhan. Dia tidak pernah sedetik pun tinggalkan kita. Mari pandang wajahnya pagi hari ini dan berseru. Jika engkau pagi ini butuh pertolongan Tuhan, berdoa pagi hari ini. Percaya Tuhan sanggup menolong apapun keadaan kita pagi ini. Bahkan di dalam badai sekalipun Dia sanggup meneduhkan badai itu. Kami percaya Tuhan, Kau yang pegang tangan setiap kami. Kau harapan kami Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapa, kami mau ucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Engkau yang melindungi kami sepanjang malam sehingga kami boleh bangun. Kami masih hidup hari ini semua karena anugerah Tuhan. Biarlah Tuhan kami melandasi hari kami dengan firman-Mu, dan kami percaya firman Tuhan akan menuntun hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi siap kami, firman-Mu itu pelita bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati kami bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, selamat pagi saudara. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Dan pagi hari ini saya ingin kita semua baca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-6. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-27. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 25 sampai ayat 27. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Ayat 26, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Saudara, satu kali Yesus itu datang, ya, dikatakan di sana. Ya, Yesus datang. Ya, kalau kita lihat dari ayat yang sebelumnya, Yesus datang dan orang banyak itu mengikuti Dia. Dan mereka melihat bahwa Yesus ada di perahu situ. Lalu mereka bertanya kepada Yesus, saudara. Mereka bilang, "Guru, ya Rabi, ya bila mana engkau tiba di sini?" Ya, "Kapan engkau datang di sini?" Mereka bertanya. "Kapan engkau ada di tempat ini?" Jadi mereka itu datang dan bertanya seperti itu, seolah-olah mereka itu merindukan Yesus. Mereka menunggu-nunggu kapan Yesus datang, seolah-olah itu mereka sangat membutuhkan Yesus, saudara. Tapi kita tahu bersama, ya, hari-hari ini pun ada begitu banyak orang yang mungkin mendengar firman, mungkin setiap hari ya berdoa, tapi ingat Tuhan itu melihat sikap hati kita. Alasan kita datang kepada Tuhan, mencari Tuhan itu apa? Itu yang Tuhan lihat, saudara. Bukan seberapa rajinnya kita. Kalau kita datang pagi hari juga, ya
bukan karena sebuah kerinduan. Ya sebaiknya kalau kita datang pagi hari, saudara datang berdoa, Tuhan, aku mau mendengarkan firman-Mu hari ini, biar lewat firman-Mu Engkau berbicara. Ya jangan saudara dengar firman cuma nyari ini sudah, ayat ini sudah apa belum gitu ya. Tapi biarlah kita berdoa, Tuhan apa hari ini yang Tuhan mau sampaikan kepadaku. Walaupun mungkin firman-Nya itu sama, tapi ya Tuhan pasti akan berbicara sesuatu yang lain ya. Dan kerinduan hati kita itu yang Tuhan lihat. Ya orang banyak itu menemui Yesus di seberang laut dan mereka berkata, bila mana Engkau datang, kapan Tuhan Engkau datang? Seolah-olah itu mereka rindu Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Jadi banyak motivasi orang mencari Yesus. Tidak semua orang Kristen itu datang mencari Yesus karena mereka memang merindukan pribadinya, merindukan hukum-hukumnya, merindukan firman-Nya. Banyak orang datang mencari Yesus, siapa tahu ya aku rajin berdoa, rajin ini, usahaku diberkati, siapa tahu ya. Ya Yesus itu bukan Tuhan yang suka basa-basi, sehingga ketika orang-orang itu datang, Yesus bilang, karena kan Yesus bisa melihat hati mereka. Yesus berkata, sesungguhnya kamu itu mencari aku. Perhatikan kata mencari aku. Banyak orang hari ini juga mencari Yesus, berbondong-bondong seolah-olah kangen dan rindu sama Tuhan. Tuhan bilang, ya sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Mereka mencari Yesus bukan karena mereka takjub dengan kuasa Tuhan atau mereka takjub dengan pribadi Tuhan. Bukan karena mereka melihat Yesus ini benar-benar anak Allah, bukan. Tetapi bisa dikatakan, kamu mencari aku karena ya melainkan bukan karena tanda-tanda, tetapi melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ya, jadi kan mereka sudah makan roti dan kenyang. Jadi ini peristiwa setelah Yesus melakukan mujizat memberi makan 5.000 orang. Bahkan kita tahu sisa 12 bakul mereka bisa membawa pulang. Nah itu yang menyebabkan mereka cari lagi, siapa tahu dapat makan gratis lagi. Siapa tahu ikut Yesus rezekiku bertambah, siapa tahu ikut Yesus ya aku diberkati, siapa tahu. Bukan karena sikap hati mereka, tapi Yesus bilang kamu cari aku karena kamu sudah makan roti itu dan kamu kenyang. Hati-hati saudara, motivasi kita mencari Tuhan itu yang dilihat Tuhan. Jangan sampai kita mencari Tuhan ya karena hal-hal yang sifatnya sementara, karena hal-hal materi atau apa yang kita butuhkan. Kenapa kita mencari Tuhan? Ya karena kita butuh pribadi Tuhan, kita butuh langkah-langkah, kita dituntun oleh Tuhan, kita butuh firman Tuhan, kita butuh pribadinya yang akan menjadi penyelamat bahkan kekuatan di hidup kita. Lalu Yesus menegur mereka dan memberikan mereka nasihat. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, oleh sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Tuhan bilang kalau kamu bekerja, jangan hanya bekerja untuk upah, untuk makanan yang akan dapat binasa. Ini juga menjadi teguran bagi kita saudara. Kalau hari ini saudara bekerja, jangan hanya untuk mencari uang, karena uang itu dapat binasa. Tapi bekerjalah dengan engkau mempraktekkan nilai-nilai firman Tuhan, sehingga pekerjaanmu itu menjadi sesuatu yang bernilai kekal. Bagaimana? Dengan engkau taat pada firman, ya, engkau melakukan firman di tempat engkau bekerja, sehingga nilai dari pekerjaanmu itu bernilai kekekalan dan itu menjadi ibadahmu di hadapan Tuhan. Sehingga tidak ada lagi orang yang akan berkata, oh kalau gitu kalau saya mau beribadah atau saya mempersembahkan sesuatu yang rohani itu harus di gereja, oh harus melayani. Enggak. Jadikanlah pekerjaanmu itu sebagai ibadahmu, maka itu nilainya sampai pada kekekalan. Upahmu bukan hanya upah makanan atau upah berkat yang akan binasa. Kalau engkau cuma bekerja demi uang, ya maka itu kebinasaan. Satu saat semua itu akan hilang, binasa. Tetapi kalau engkau bekerja
Dan di tempat pekerjaanmu itu engkau melakukan prinsip-prinsip firman Tuhan, bahkan engkau menjadikan tempat pekerjaanmu itu sebagai ladang pelayananmu. Engkau berdampak, hidupmu menjadi berkat di sana, maka pekerjaanmu itu menjadi ibadahmu di hadapan Tuhan, dan itu nilainya sampai pada kekekalan. Ibu-ibu sebagai ibu rumah tangga, mari kita bekerja di dalam rumah, bersih-bersih rumah, jangan dengan sungut-sungut. Kenapa? Kalau kita melakukan dengan sungut-sungut, kita nggak dapat upah dalam kekekalan, ya cuma capek, binasa, udah capek, binasa lagi. Tapi ketika engkau melakukan pekerjaanmu itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia, itu menjadi nilai yang kekal. Engkau bekerja bukan hanya untuk upah yang binasa, tetapi untuk upah yang sampai pada kekekalan. Sambil ngepel memuji Tuhan, ya. Sambil ngepel, ya, menyembah Tuhan. Jangan sambil ngepel marah-marah, bersungut-sungut, ya. Itu tidak akan membawa kepada kekekalan. Karena itu saudara, saya berdoa supaya kita semua mengerti kebenaran ini. Ini serius, Yesus mengingatkan, bekerjalah bukan hanya untuk makanan yang dapat binasa, tetapi untuk makanan yang sampai pada kekekalan. Jangan cari Yesus karena kebutuhan hidup kita saja, untuk berkat-berkat materi, tapi cari Yesus karena kita merindukan pribadinya, karena kita mengasihi Dia secara pribadi. Karena itu saudara, saya percaya setiap kita hari ini mendapatkan hikmat dari firman Tuhan yang akan menuntun hidup kita semakin lagi lebih dalam perkenanannya. Mari kita akan renungkan firman ini bersama-sama, ya. Kita akan datang kepada Tuhan saudara. Ya, kita mau sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, ya, agar kita boleh mendapatkan sesuatu yang nilainya sampai pada kekekalan. Datang kepada Yesus hari ini. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk sungguh-sungguh hidup di hadapan Tuhan hari-hari ini. Untuk kami boleh sungguh-sungguh menginginkan pribadi-Mu dan bukan hanya berkat-berkat-Mu saja Tuhan. Ajar kami mencari Engkau, karena kami merindukan Engkau. Kami merindukan pribadi-Mu. Biar kita mau katakan di hadapan Tuhan hari ini, Kau segalanya bagi kami Tuhan. Tidak ada yang lain yang melampaui Engkau bagi kami. Kau segalanya bagiku, Kau segalanya, Kau segalanya di hidupku. Kami angkat tangan Tuhan, kami angkat suara, ku angkat suara memuji Kau segalanya Tuhan. Kau segalanya bagiku, Kau segalanya, Kau segalanya di hidupku. Kami angkat tangan, ku angkat tangan menyembah-Mu. Kami angkat suara memuji-Mu. Oh, Kaulah segalanya. Kami datang menyembah-Mu, bukan karena berkat-berkat-Mu. Kami datang menyembah pribadi-Mu, Tuhan yang hidup. Kami rindukan Engkau lebih dari segala-galanya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami merindukan Engkau lebih dari segalanya di hidup kami. Kami datang kepada Tuhan bukan hanya untuk perut kami kenyang atau untuk sesuatu yang sifatnya sementara. Kami datang karena kami merindukan Tuhan. Kami rindu pribadi-Mu yang mengubahkan hidup kami menjadi semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami. Engkau lihat kami Bapa, ampuni kalau selama ini kami mencari Tuhan demi kepentingan-kepentingan pribadi kami. Ampuni Bapa. Hamba berdoa Tuhan,
Berkati setiap anak-anak-Mu yang tiap pagi bangun mencari wajah-Mu, memuji menyembah Engkau, mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap mereka yang terus rindu untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Berkati dalam usaha pekerjaan semua yang mereka lakukan dalam perkenanan Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau tuntun Tuhan, beri kelegaan. Kami dan seisi rumah kami rindu mengalami perkenanan Tuhan. Berkati Bapa. Bahkan hamba berdoa hari ini yang sedang terbaring sakit, Tuhan Engkau jamah dan lawat Bapa. Terjadi kesembuhan di dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa juga untuk setiap mereka yang saat ini Tuhan sedang ada dalam pergumulan yang berat, Tuhan menjadi jawaban. Yang berulang tahun hari ini, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Tambah-tambahkan hikmat-Mu Bapa agar kami semakin dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia dalam tangan Tuhan. Berkati mereka yang bekerja, yang sekolah, yang kuliah. Perlindungan Tuhan sempurna, dijauhkan dari segala mara bahaya kecelakaan. Hari ini menjadi hari penuh sukacita dan damai sejahtera. Mari kita berdoa. Bapa kami saudara, Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati dan selamat pagi. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus.